Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa untuk isi absensi di bawah link komentar kali ini ya. Sip. Oke, nah materi hari ini mencakup bab 3, yaitu mengenai prosedur pelaksanaan K3, yaitu keselamatan, kesehatan kerja. Sebelumnya, kalian masih ingat gak nih materi minggu lalu mengenai K3 itu apa? Ayo, masih pada ingat gak? Oke, kita bahas ulang ya. Kesehatan kerja. Apa sih kesehatan kerja? Kesehatan kerja adalah menciptakan suatu kondisi kesehatan yang baik bagi pekerja secara jasmani, rohani, dan sosial melalui upaya pencegahan dan pengobatan terhadap gangguan kesehatan di lingkungan kerja maupun penyakit umum. Jadi, kesehatan kerja ini merupakan suatu upaya sebuah perusahaan untuk menciptakan suatu kondisi kesehatan baik bagi para pekerjanya. Biasanya nih, contohnya tindakan sebuah perusahaan untuk menjaga kesehatan bagi pekerjanya dengan memberikan pelayanan pengecekan kesehatan secara rutin atau memberikan vitamin untuk menjaga imun bagi para pekerjanya. Lanjut, keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah sebuah perlindungan karyawan dari potensi kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Keselamatan lebih merujuk pada perlindungan terhadap pekerja itu sendiri, sedangkan kesehatan kerja merujuk pada kondisi fisik dan mental pekerja. Oke, sampai di sini kalian bisa membedakan apa itu keselamatan kerja dan apa itu kesehatan kerja. Bisa membedakan kan? Oke, good job. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologi pekerja di lingkungan kerjanya. Nah, menurut Mangkunegara tahun 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania, khususnya kepada pekerja dan masyarakat pada umumnya agar mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Oke, lanjut kita bahas mengenai prosedur pelaksanaan K3. Sebab kali ini kita akan membahas yang pertama definisi prosedur K3, yang kedua manfaat prosedur K3 itu sendiri, yang ketiga yaitu mengenai perkembangan prosedur K3, yang keempat mengenai pencegahan kecelakaan kerja, yang kelima yaitu penyebab kecelakaan itu sendiri, dan yang keenam yaitu menerapkan job satisfaction analysis. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Prosedur pelaksanaan K3. Ada yang tahu prosedur itu apa? Prosedur K3 merupakan sebuah tahapan yang harus dilakukan oleh setiap pekerjaan.
Setiap pekerjaan harus diketahui sumber dan arah tujuannya, waktu penyelesaiannya, dan alat yang digunakannya. Nah, jadi prosedur itu tahapan-tahapan yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang nantinya harus ditaati oleh para pekerjanya, sehingga hal tersebut dapat memudahkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Oke, tujuan pembuatan prosedur adalah menjamin kenyamanan dan keamanan seluruh pihak terkait, pegawai, maupun pemimpin perusahaan agar tidak ada yang dirugikan secara materi, fisik, dan keselamatan. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai definisi prosedur K3 itu sendiri, sekarang ada juga nih manfaat bagi prosedur K3. Yang pertama, manfaatnya memberikan rasa aman kepada setiap pekerja dalam menyelesaikan atau menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, yaitu pelaksanaan K3 yang sesuai dengan prosedur akan memberikan sebuah keuntungan bagi perusahaan, sebab perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan sebagai kompetensi. Jadi adanya K3 ini sebenarnya memberi keuntungan juga nih bagi perusahaan, bukan hanya memberi keuntungan bagi si pekerjanya, namun bagi perusahaannya juga memberi keuntungan karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya kompensasi. Nah, yang ketiga yaitu pekerjaan menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Jadi bisa kalian lihat dari manfaat prosedur K3 ini sendiri, dia memberikan dampak positif bagi pekerjanya maupun bagi perusahaannya. Nah, selanjutnya perkembangan prosedur K3. Pengembangan prosedur K3 ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada pengenalan. Penerapan dilakukan secara bertahap dan dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Kerja dan Kecelakaan Kerja. Jadi awalnya pengenalan dan penerapan K3 ini sangat berkaitan dengan perkembangan industri di dunia. Jadi ketika adanya perkembangan industri di dunia, maka penerapan prosedur K3 juga mulai diterapkan di beberapa perusahaan. Setelah melakukan pengenalan, maka K3 melakukan sosialisasi. Sosialisasinya itu melalui penerbitan buku, kemudian adanya bimbingan terhadap prosedur K3, atau adanya seminar dan lokakarya. Setelah adanya sosialisasi, adanya SOP. Apa itu SOP? Ada yang tahu SOP itu apa? Nah, SOP yaitu Standar Operasional Produksi. Nah, diwajibkan untuk dilakukan. Jadi SOP ini diwajibkan bagi sebuah perusahaan dalam melaksanakan proses produksi di berbagai karyawannya. Lanjut, yang terakhir yaitu SOP mendalam. Ketika sudah adanya penerapan SOP, maka perusahaan mendalamkan SOP tersebut ke dalam perusahaannya. Dengan penggunaan peralatan kerja untuk melindungi keselamatan pekerja agar terhindar dari kecelakaan dan membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Nah, jadi di SOP mendalam ini, maka perusahaan mulai berpikir apa aja peralatan pekerja yang dapat menunjang pekerjanya untuk melindungi keselamatan mereka. Kayak misalkan penggunaan peralatan yang berkualitas,
menggunakan pakaian pekerja yang berstandar SOP atau MIS ya. Nah, selanjutnya yaitu materi pencegahan kecelakaan kerja. Oke, materi ini akan dibahas minggu depan. Sampai di sini materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi di grup WA. Oke, sampai di sini materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.